Yang ditunggu-tunggu adalah debat yang melibatkan cawapres. Di permukaan ya, sebagian orang kemudian menunggu-nunggu yang utama adalah bagaimana Gibran mengatasi dua kandidat yang dianggap lebih punya jam terbang di dalam politik maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ada gagasan Gibran yang diolok-olok bahwa lebih besar balihonya daripada gagasannya. Tapi sebenarnya apa persisnya gagasan Gibran kalau Anda sebagai panglima perangnya mewakili pemikiran Gibran yang akan dia sampaikan untuk membuat Indonesia lebih baik? Mas Gibran ini sebenarnya adalah sosok yang kalau saya boleh sampaikan sini karena dengan perjalanan waktu ini saya lebih mengenal beliau lebih dalam. Pemikiran-pemikiran Mas Gibran ini sebetulnya pemikiran-pemikiran anak muda yang sangat-sangat luar biasa. Kita mulai dulu, mungkin banyak yang belum memahami, misalnya Mas Gibran ini, kita juga lihat prestasinya juga selama di Solo, sebelum saya menjawab itu ya, itu pertumbuhan di Solo itu salah satu yang paling tinggi di Indonesia, 6,25%. Ya. Menjadikan salah kota paling ternyaman untuk dihidupi menurut dari salah satu asosiasi perencanaan pembangunan. Kemudian menjadi kota yang paling toleran terhadap seluruh umat beragama, ya. Jadi dan itu adalah prestasi-prestasi mendorong banyak usaha kecil menengah. Nah, ini yang saya mau sampaikan untuk terus maju, berkembang dan naik kelas. Makanya kalau kita ingat dalam deklarasi Mas Gibran menyampaikan adalah pembiayaan untuk UMKM startup. Karena kenapa? Karena beliau ini dulu usahanya juga mulai UMKM. Jadi ini beliau saat memahami apa kendala dan kesulitan oleh para UMKM ini. Apalagi UMKM kita ketahui adalah backbone tulang punggung dari perekonomian kita. Ada kurang lebih 60 juta di situ. Jadi beliau sangat ingin mendorong anak muda UMKM ini untuk naik kelas. Tidak selamanya UMKM. Kalau beliau bilang ke kami, UMKM ini justru harus berkurang nantinya. Kenapa? Karena akan naik kelas gitu. Kan kalau kita selama mikirnya UMKM harus banyak. Enggak, beliau bilang UMKM ini harus berkurang karena akan banyak UMKM yang naik kelas. Nah, tentunya beliau memikirkan dari segi pembiayaannya, dari segi inkubatornya, dari segi marketnya, dan bagaimana dari segi transfer teknologinya. Nah, itu adalah gagasan-gagasan dari Mas Gibran, terutama memang karena Mas Gibran ini adalah di antara kita semua paslon yang memang relatif berasal dari pemilih muda di bawah 40 tahun. Jadi gagasan-gagasan dari Mas Gibran ini sangat berkomplementari, sangat mengisi dengan gagasan dari Pak Prabowo, ya. Jadi itu yang bisa sampaikan terutama adalah di bidang pengembangan UMKM ke depannya. Itu gagasan dari Mas Gibran yang banyak difokuskan gitu. Kenapa? Karena Mas Gibran udah pernah melakukannya. Jadi Gibran ini memenuhi nggak persyaratan track record dan proses tadi? Semua bisa mengetahuinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.